Coba bayangin deh, suatu pagi kamu bangun, cek rekening bank. Dan saldonya nol. Lenyap gitu aja. Kamu mau cek laptop, malah terkunci rapet. Dan ternyata ini bukan cuma menimpa kamu. Di seluruh dunia, bandara-bandara mendadak lumpuh. Rumah sakit kehilangan kendali atas data pasiennya. Bank-bank besar kelimpungan karena jutaan dolar raib dalam hitungan menit. Anehnya, nggak ada satupun peluru yang ditembakkan, nggak ada bom yang meledak. Ini adalah jenis perang yang benar-benar baru yang terjadi dalam senyap lewat kabel internet yang kita pakai setiap hari. Dan pelakunya, satu nama yang paling ditakuti di dunia maya, Grup Lazarus. Mereka ini bukan sekumpulan peretas iseng. Mereka adalah pasukan cyber elit Korea Utara yang didanai, dilindungi, dan diperintah langsung oleh negara. Yuk, kita bedah siapa mereka sebenarnya. Pasukan cyber sekuat ini tuh nggak muncul dalam semalam ya. Akarnya tertanam jauh di masa lalu, lahir dari sebuah ambisi gila untuk menciptakan senjata yang sama sekali tak terlihat. Menurut kesaksian seorang pembelot Korea Utara, cikal bakalnya itu sudah ada sejak tahun 1980-an. Kim Jong-il waktu itu memerintahkan pembentukan sebuah unit tempur baru. Senjatanya bukan lagi baja dan mesiu, tapi kode dan algoritma. Dan prosesnya sangat sistematis. Anak-anak paling jenius dari seluruh negeri direkrut, lalu dimasukkan ke universitas khusus. Selama 6 tahun penuh, mereka ditempa habis-habisan untuk jadi senjata digital paling mematikan bagi rezim. Hasilnya, hari ini diperkirakan ada lebih dari 6.000 peretas super terlatih yang beroperasi di bawah unit cyber mereka, yang dikenal sebagai Biro 121. 6.000! Skalanya benar-benar masif. Nah, menjadi peretas negara itu artinya jadi bagian dari kasta tertinggi. Mereka dikasih apartemen mewah, akses makanan yang lebih baik, dan jaminan pendidikan terbaik untuk keluarga mereka. Sebuah imbalan yang setimpal untuk loyalitas absolut dan keahlian langka mereka. Oke, pasukannya sudah siap. Sekarang saatnya beraksi. Dan target pertama mereka yang menggemparkan dunia, itu bukan negara lain loh, tapi sebuah studio film di Hollywood. Ingat kasus tahun 2014? Mereka melumpuhkan Sony Pictures. Motifnya sederhana, balas dendam, gara-gara film komedi The Interview yang dianggap menghina pemimpin mereka. Mereka tidak cuma meretas, mereka menghancurkan. Server dihapus, 100 terabyte data sensitif dibocorkan, sampai ada ancaman teror. Akhirnya, Sony menyerah. Setelah membuktikan kalau mereka bisa bikin raksasa korporat bertekuk lutut, ambisi mereka jadi makin besar. Target berikutnya bukan lagi soal balas dendam, tapi soal uang. Uang yang sangat-sangat banyak. Target mereka kali ini Bank Sentral Bangladesh. Dan jumlah yang mau mereka sikat? Hampir 1 miliar dolar. Saya ulangi ya, 1 miliar dolar. Ini bukan naskah film. Ini adalah salah satu percobaan perampokan bank terbesar dalam sejarah. Pada akhirnya, mereka berhasil lolos dengan 81 juta dolar. Mungkin kedengarannya gagal ya kalau targetnya 1 miliar. Tapi coba pikirkan. Bagi sebuah rezim yang terisolasi dari dunia, 81 juta dolar itu kemenangan masif, dana segar untuk program-program rahasia mereka. Tapi bagian paling gila dari semua ini adalah gimana mereka akhirnya bisa dihentikan. Bukan karena sistem keamanan super canggih, bukan juga oleh FBI atau CIA, tapi karena serangkaian kebetulan yang konyol. Sebuah transfer diblokir cuma karena nama penerimanya, Jupiter, kebetulan masuk daftar sanksi. Dan yang paling fatal, transfer ratusan juta dolar lainnya gagal gara-gara salah ketik. Foundation, bukannya foundation. Satu kesalahan sepele yang menggagalkan perampokan miliaran dolar. Luar biasa. Nah, belajar dari pengalaman itu, mereka beralih ke target yang lebih licin dan lebih sulit dilacak. Mereka masuk ke era baru, dan medan perang mereka sekarang adalah dunia mata uang kripto. Dan di dunia kripto, mereka benar-benar menggila. Lebih dari 0,5 miliar dolar dari Coincheck di Jepan, terus 625 juta dolar dari jaringan Ronin. Rentetan perampokan digital ini menghasilkan miliaran dolar jadi semacam mesin ATM pribadi untuk mendanai semua ambisi rezim Korea Utara. Tapi ternyata semua perampokan besar ini hanyalah pemanasan. Tujuan mereka yang sebenarnya mulai kelihatan. Dan ini jauh lebih gelap daripada sekedar nyuri uang. Tujuan mereka adalah menciptakan kekacauan global. Senjata pilihan mereka kali ini namanya ransomware. Gampangnya gini, ini adalah virus yang menyandra semua data kamu. File-file penting kamu dikunci rapat, dan satu-satunya cara buat ngebukanya lagi adalah dengan bayar tebusan. Biasanya dalam bentuk Bitcoin.
Dan di tahun 2017, mereka melepaskan monster digital bernama WannaCry. Yang bikin ini sangat berbahaya adalah WannaCry dipersenjatai dengan alat pertasan yang dicuri dari Badan Keamanan Nasional AS, NSA. Ini membuatnya bisa menyebar seperti wabah, menginfeksi ratusan ribu komputer di seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Dampaknya di dunia nyata mengerikan. Di Inggris saja, lebih dari sepertiga jaringan rumah sakit nasional lumpuh total. Bayangin, ada 19.000 janji temu medis, termasuk operasi kanker dan perawatan darurat, harus dibatalkan. Ini sudah bukan lagi tentang uang, ini tentang nyawa manusia. Dan wabah ini nggak berhenti di Eropa. WannaCry juga menghantam Indonesia, melumpuhkan rumah sakit besar seperti Darmais dan Harapan Kita. Ini jadi pengingat yang brutal bahwa sekali dilepaskan, senjata cyber itu nggak kenal batas negara dan nggak peduli siapa korbannya. Rangkaian serangan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang tak terhindarkan. Kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah wajah baru dari konflik modern. Intinya begini, dari studio Hollywood sampai ke bangsal rumah sakit, Lazarus telah mendefinisikan ulang arti perang. Mereka membuktikan bahwa di abad ke-21 ini, senjata paling mematikan itu nggak lagi butuh tank atau misil. Cukup sebuah keyboard dan satu celah keamanan. Hal ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup menghantui. Dengan kemampuan mereka yang terus berevolusi dan dunia yang makin terhubung, apakah kita sebenarnya hanya sedang menunggu babak selanjutnya dari perang tanpa wajah ini? Karena mungkin saja, perang di masa depan tidak lagi memperebutkan tanah, tapi kendali atas kode yang menjalankan dunia kita.